sih bagaimana keluarga tadi kan tanya lainnya kan aman, nggak ada ini apa ya, tersangka S intinya adalah aman dijelaskan pasal 338 KUHP kita ada himbauan sedikit ke masyarakat yang membuat pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi resiko juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak ada satu kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Saya berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi.
Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Mulai retak sejak korban menjanjikan sesuatu kejadian kepada ini sendiri, pelaku Pak, inisial berapa SR. orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Akan tetapi bantuan Semua ada tersebut diberikan Selvi secara Siapa yang bersyarat. berbuat tentunya akan Selvi meminta agar pelaku memberikannya uang senilai 5 juta rupiah agar kejadian juga keinginan langsung SR anggota terwujud. PKP dan Namun sayangnya ucapan korban hanya janji manis bagi pelaku. Keinginan SR tidak terwujud, padahal yang memberikan uang tersebut Tadi kepada bincang sama korban. warga sini, bagaimana Pak? warga tadi kan tanya, lain-lainnya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, Lantaran ini sudah sang aman, istri sedang mengandung. sudah SR terkendali. sebelumnya sudah pernah menagih uang Kita ada kepada himbauan korban, sedikit ke masyarakat namun dulu. Selvi tak Himbauan kunjung kepada masyarakat, melunasinya. tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Aksi pembunuhan Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden
Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia pun meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Alat pemotong kertas di kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasar itu kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat sebenarnya akan dijerat dengan pasal 338 KUHP. Kami datangkan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tapi ini masih proses penyidikan masih terus berlanjut, terutama untuk mengungkap. Insya Allah. Tadi kita minta sama warga sini bagaimana? Warga tadi kan tanya, lainnya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, ini juga aman. Ini Sudah terkendali. yang dasarnya Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat dulu. Yang mengimbau kepada masyarakat tolong jangan tidak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi apa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya itu hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Akan tetapi bantuan tersebut Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung. SR sebelumnya sudah pernah menagih uang itu kepada korban, namun Selvi tak kunjung melunasinya. Perasaan kecewa yang kian mendalam kemudian membuat SR memutuskan untuk menyusun rencana pembunuhan jahat terhadap korban. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana teman? Warga tadi kan tanya, yang aman, tidak ada ini apa? Sekitar pukul 16:40 Indonesia Barat, dengan alasan menawarkan pekerjaan lepas atau freelance di usaha pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak ada bisa termohon begitu. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak.
Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ya, terima kasih Arin. Diketahui Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau KSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang bisa kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. yang dasarnya dibungkus plastik, kejadian juga langsung anggota PKP dan dibuang di pinggir jalan raya menggunakan sebuah mobil tinggal dari 1 orang. Seperti itu Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Bang? Warga itu kan tanya mulai aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya adalah aman. ya, kalau kemarin Kita ada himbauan sedikit masyarakat himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi resikonya juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat.
Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang diamankan, insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya itu hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Diketahui pula saat itu ternyata pelaku tengah dilanda kondisi kejadian ekonomi ini sendiri, yang Pak, memburuk berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Sekitar pukul Siapa yang berbuat tentunya 16:40 akan waktu Indonesia Barat dengan alasan menawarkan pekerjaan lepas atau kejadian freelance di usaha beberapa properti miliknya. dan
Kemudian pada Sabtu 26 Juli 2020 sekitar pukul 16:45 terjadilah pertemuan antara korban dan bincang-bincang sama pelaku warga ke sini, lokasi bagaimana, sesuai Bunda? perjanjian. Warga tadi kan tanya, wilayahnya kan aman, nggak ada yang apa. Ya, intinya adalah aman. Dan berdasarkan laporan dari wartawan Tribun Jatim, diduga pelaku ini melancarkan aksi kejinya bersama tersangka Pada lainnya. masyarakat tolong jangan Jasad korban bertindak kemudian sendiri yang baru bisa ditemukan pada tidak sehari baik. setelahnya, Kalau ada tepatnya apa-apa pada lebih baik Minggu dibicarakan 27 dengan Juli. aparat setempat. Korban ditemukan dalam Ada kondisi kan ada pihak mengenaskan dengan kelurahan, ada tubuh bagi, terikat ada dan tingkat, terbungkus ada plastik serta babinsa, kain. ada kapolsek. Kini pelaku sudah berhasil Jadi kalau ditangkap bertindak oleh sendiri ya pihak kepolisian. nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik.
Solehin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Yang mana Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis, semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. kalau kemarin di Kami datangi Taman Belajar kejadian juga langsung salah satu saudara korban sama Yunia Aida ini datang ya untuk menjemput jenazah korban. Insyaallah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Mana kita tanya, saya tanya kan aman keadaannya. Ini Ya, intinya sudah aman. membuka kasus ini Ya, kembali. Jadi kita ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Badin, ada Bintang, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kemudian dalam insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Aku berharap ke depannya tidak terjadi lagi
insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sobihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk bertemu pada Sabtu 26 Juli 2025. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan Berdasarkan laporan dari wartawan Tribun Jatim, diduga pelaku ini melancarkan aksi kejadian kejinya juga bersama tersangka lainnya. TKP dan Jasad korban kemudian baru bisa ditemukan pada sehari setelahnya, tepatnya pada Minggu 27 Juli. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh terikat warga dan tadi kan tanya, saya aman, nggak ada ini apa-apa. Kini pelaku sudah berhasil intinya adalah ditangkap aman, oleh pihak kepolisian. sudah terkendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
dan itu disanggupi oleh pelaku. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Keluarga korban sendiri apakah sudah ada tanggapan atas Kejadian ini aksi sendiri Pak, pembunuhan ini? berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan membuka kasus ini terakhir. Kami datangi itu kejadian juga langsung anggota Bagaimana PKP dan ini atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tapi tidak polisi sebenarnya. insya Allah. Tadi bisa bincang sama warga sini, gimana kemarin? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman. Sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat ini. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat
Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia pun meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Sesuai perjanjian. Di hari Untuk itulah pelaku kejadian melancarkan ini sendiri aksinya Pak, dengan berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita kondisi di mana? Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya udah aman, insya Allah. Dan terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Masih belum dikembalikan. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Baik rekan, apakah sudah Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Ucapkan hanya untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan sampai? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung. Kami datangi kejadian ini dalam anggota PPKP dan berproses. Jadi punya polisi, tadi. Insya Allah.
Pak sama warga sini bagaimana Pak? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya agak aman sudah kendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat ini. Ya, mengimbau kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Bintang, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya dia juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sangat toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan
kesamaan oleh penyidik. Solehin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Dengan tubuh terikat dan terbungkus plastik Untuk serta kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami mendatangi kejadian juga langsung anggota PTKP dan berproses. Nanti kita kondisi bagaimana? Kondisi. Insyaallah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Komandan? Warga tadi kan tanya, aman keadaannya apa? Ya, intinya adalah aman seperti aman dan terkendali. Jadi kita ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi
lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu akan amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan menawarkan kepada kami kejadian di dalam anggota KPKP dan berproses. Nanti tidak polisi Insya Allah. Tadi cerita sama warga sini, bagaimana? Warga tadi kan tanya, soalnya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya udah aman seperti dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat. Ya, himbauan kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa, lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi resiko juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis,
Sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Setelah kasus pembunuhan ojol wanita terbungkus Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota TKP dan berproses. Tapi ketika kondisi Kondisi insya Allah. tadi bisa bincang sama warga sini bagaimana? Warga tadi kan tanya, kelihatannya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, ini adalah aman, situasi aman. Sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat ini. Himbauan kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinya, ada tingkat, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Maka tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang,
FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaah tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Kami datangi kejadian adalah soal anggota PKP dan berproses. Nanti tidak kondusif Insya Allah. Tadi kita bincang sama warga sini, bagaimana kondisi? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, dan terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat.
ada kan ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak ada bisa semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur itu. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami
amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat Halo pemirsa, Anda tidak kembali anarkis. menyaksikan live Semua ada News hukum. Update bersama Jadi siapa yang saya berbuat Putri tentunya Dani. akan tanggung jawab. Terungkap kronologi pembunuhan ojol wanita terbungkus kardus di Kejadian Gresik, beberapa Jawa anggota Timur PKP yang ditemukan pada Minggu 27 Juli 2025. Ternyata pelaku ini saat ini menjebak korban dengan dalih menawarkan pekerjaan lepas harian atau freelance. Warga tadi kan tanya, kelihatannya kan aman, nggak ada yang apa. Ya, Lantaran intinya adalah korban aman, tak tetap aman berjanji kepada dan pelaku. terkendali. Aksi pembunuhan itu kemudian dilancarkan pelaku tepatnya pada Himbauan pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. atau Syahrama Kita ini ini adalah negara hukum. sudah ditangkap oleh Semua ada Gresik aturan ya, di hukum. sebuah rumah kontrakan Tidak bisa Suruh kita Bibis, tidak anarkis Desa atau Monti, Kecamatan Mengatsi, Kabupaten semua bisa Gresik. dibicarakan, bisa Tersangka ini dikomunikasikan. Anda menyaksikan berasal Tribun dari News Sidoarjo. Update bersama Dia saya, hanya Siska pendatang di Mawaski. Gresik. Dan Media sudah sosial kenal belakangan dengan tengah diramaikan dengan korban video yang ini berisi sejak perusakan tahun rumah doa 2021. umat Kristen di Kemudian, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, permasalahan Sumatera ini Barat. bermula ketika Diketahui peristiwa tersangka terjadi pada Minggu 27 SR Juli dan sore. korban, Dalam video terlihat Sevi ini sejumlah warga yang pernah emosi menjanjikan memecahkan ya, kaca untuk jendela menjadikan menggunakan PNS kayu dan batu. dengan Di saat memberikan bersamaan, sumber para uang perempuan sebesar yang 5 ada di juta dalam rupiah, rumah dan panik itu dan disanggupi segera oleh mengevakuasi pelaku. anak-anak yang Kemudian, menangis histeris. Saat dikonfirmasi, untuk Pendeta menjadi Gereja negara, Kristen Setia kemudian, Indonesia atau GKSI Padang, tersangka FDC SR ini, mengungkapkan, saat mulai kejadian puluhan merencanakan jemaat aksi tengah jahat berdoa, itu sedangkan bermula para pada siswa hari sedang Sabtu mengikuti kemarin. pendidikan agama. Tersangka Insiden SR ini ini mengakibatkan 2 anak mengalami yang luka, sempat menagih aliran uang listrik pun namun sempat masih belum diputus hingga dikembalikan. sejumlah peralatan rusak. Berpura-pura mengajak Kejadian tersebut korban membuat Wali Kota Padang, Sevi Fadli atau Amran, turun tangan dan ini melakukan untuk mediasi datang ke antara sebuah kedua tempat belah usaha pihak. fotokopinya Dalam mediasi yang digelar di kantor Desa Camat Urang Kota Agung, Tangah, Kecamatan Fadli Sidoarjo, menegaskan Kabupaten Sidoarjo. insiden tersebut tak Nah, terkait di sana, isu suku, agama, ras, tersangka dan SR antar ini golongan sempat atau sara. menawarkan pekerjaan Fadli menegaskan freelance proses kepada, hukum tetap berjalan sesuai korban aturan yang Sevi. berlaku karena Dan perusakan korban Sevi pun dan berangkat melukai dari anak-anak rumahnya masuk kategori itu pidana. sore hari. Sementara itu, Ketua Menuju Forum Komunikasi Umat tempat Beragama fotokopian, atau FKUB lokasi Padang, pertemuan Salma tersebut. Danis, Nah, menjelaskan saat tiba di mulanya lokasi, kegiatan pendidikan agama korban dilakukan dari rumah Sevi ke langsung rumah. diajak masuk Namun ke belakangan sebuah dipusatkan di ruangan satu rumah yang dengan, kemudian memicu kecurigaan warga. tawaran untuk Menurut bekerja Salma sebagai Danis, freelance. Namun sebenarnya ternyata sudah ada sampai surat di dalam pemberitahuan ruangan namun tak tersebut, sampai ke tangan RT dan RW setempat. Syahrama ini Adapun melakukan, mediasi tersebut menghasilkan aksinya ya. kesepakatan Kemudian langsung damai memukul dan korban penegasan menggunakan bahwa semua alat pihak pemotong harus kertas menjunjung tinggi di toleransi bagian antar belakang umat kepala. beragama. Korban sempat melawan, Setelah kasus namun pembunuhan Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik.
Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Namun korban beralasan Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. Kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita polisi Insya Allah. Tadi kita bincang sama warga sini, bagaimana sebenarnya? Warga tadi kan tanya, yang lainnya kan aman, nggak ada ini apa. Ya intinya adalah aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat ini. Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sevi meminta agar Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami
Jatim Paham. diduga Kota pelaku Padang ini ini melancarkan kita aksi jalani kejinya selama beberapa bersama bulan tersangka terakhir. lainnya. Inilah yang menjadi niatan kita. Jasad Apa korban itu? kemudian Tentu tidak berhasil ada ditemukan tidak pada ada sehari setelahnya, perbedaan di tepatnya antara pada kita. Minggu 27 Juli. Polresta Padang Korban menangkap ditemukan 9 dalam orang yang kondisi terlibat mengenaskan perusakan dengan tubuh rumah doa terikat yang dan dijadikan terbungkus tempat plastik pendidikan serta agama kapas. bagi siswa Kini Kristen pelaku milik sudah Gereja berhasil Kristen Setia ditangkap Indonesia oleh pihak atau kepolisian. KSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Kejadian ini Update sendiri Pak, bersama saya berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak Tindakan itu anarkis, dilakukan pelaku semua ada untuk hukum. rasa kecewa Jadi siapa yang berbuat lantaran tentunya korban tak akan menepati janji kepada pelaku. Aksi pembunuhan itu kemudian dilancarkan pelaku tepatnya pada Sabtu 26 Juli. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jatim, yaitu rekan Billy Abraham. Tadi bincang-bincang sama Halo warga rekan sini, Billy, bisa bagaimana dijelaskan Warga bagaimana kan kronologi ada awal yang pelaku aman, tidak ada melancarkan yang aksi pembunuhan ya. terhadap korban Ini ini? adalah aman, situasi aman. Ya, terima kasih Arif. Nanti mungkin ada himbauan sedikit tersangka masyarakat SN atau Yang Syahrama membuat pada ini masyarakat tolong jangan sudah ditangkap bertindak Polres sendiri Gresik ya, di yang sebuah rumah tidak kontrakan baik. Kalau ada apa-apa Sulfipis, lebih baik Desa dibicarakan Menghenti, dengan Kecamatan Menghenti, aparat Kabupaten setempat. Gresik. Ada Tersangka kan ada ini pihak kelurahan, ada babinsa, ada berasal dari Babinsa, ada Sidoarjo. Babinsa, Dia hanya ada berdatang ke Kapolsek. Gresik dan Jadi sudah kalau kenal tidak sendiri ya dengan korban. nanti resiko Jadi sendiri. ini sejak tahun Tentunya yang 2021. rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Permasalahan ini Tentunya bermula semua ada aturan hukum. tersangka Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan korban sendiri. Semua bisa Septi ini dibicarakan, bisa tengah dikomunikasikan. menjanjikan ya. Anda menyaksikan untuk Tribun News menjadikan Update PNS bersama saya, Siska Mawaski. dengan memberikan Media jumlah sosial uang belakangan sebesar tengah 5 juta diramaikan rupiah, dengan video dan itu yang berisi disanggupi perusakan oleh rumah pelaku. doa umat Kristen di Kemudian Kelurahan Padang karena Sare, Kecamatan Kota tak Tengah, kunjung Padang, menjajah Sumatera negara. Barat. Kemudian, Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Tersangka SR sendiri dijerat dengan pasal Insya Allah toleran. Apalagi saya selalu
selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian di dalam anggota PPKP dan berproses. Tapi tidak polisi polisi. Insya Allah. Kalau bincang-bincang sama warga sini, bagaimana sebenarnya? Warga tadi kan tanya, lainnya kan aman, nggak ada yang apa. Ya, intinya agak aman seperti dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendirian dan yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka.
Aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Lantaran sang istri sedang mengandung. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertumpuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau KSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Tindakan itu dilakukan pelaku kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis, semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Arin. Diketahui tersangka SR atau Syahrama ini sudah ditangkap oleh Polsek ya di sebuah rumah kontrakan di Suku Bibis, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, lainnya kan aman, nggak ada yang berkonsep ya. Dan sudah kenal dengan korban ini sejak tahun 2021. Tidak ada himbauan sedikit ke masyarakat. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Pemerintah, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya juga. Karena kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum.
tidak bisa kita tidak bisa berkemauan sendiri. mulai merencanakan Semua bisa aksi dibicarakan, jahat bisa itu bermula dikomunikasikan. pada hari Sabtu Anda menyaksikan kemarin. Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan aman. Yang diamankan kejadian di dalam kota PKP dan
proses. Nanti kita polisi sebenarnya. Insya Allah. Terus bincang-bincang sama warga sini bagaimana komandan? Warga tadi kan tanya, aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya adalah aman seperti dan terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat dulu. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau mau sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sekitar pukul 16:40 waktu Indonesia Insya Allah Barat. toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Saya berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak.
Lantaran korban Wali tak Kota Padang memenuhi Fadli janji Amran kepada pun pelaku. telah turun tangan dan Aksi melakukan pembunuhan itu mediasi. kemudian dilancarkan Fadli pelaku, menyebut tepatnya pada insiden ini Sabtu, bukan 26 Juli. perselisihan agama, Untuk informasi melainkan selengkapnya, murni kita sudah kesalahpahaman. terhubung rekan Ia kami, memastikan wartawan rumah yang Tribun dirusak Jatim, bukanlah yaitu gereja, rekan Willy melainkan Abraham. tempat pendidikan siswa Halo rekan Kristen. Willy, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal Untuk pelaku melancarkan kejadian ini aksi sendiri Pak, pembunuhannya terhadap berapa ini, orang yang rekan? sudah kita amankan saat ini? Yang Ya, sudah kita terima amankan kasih, 9 Arif. orang. Diketahui Tentunya akan berkembang lagi. tersangka SR Karena orangnya adalah sesuai ini, dengan apa yang ada di sudah ditangkap video oleh yang sudah ada. Polsek ya, Karena ada sebuah rumah bukti-bukti itu kontrakan berdasarkan itu Sungai Pipis, Desa amankan di semua. Kecamatan Jangan Melati, Kabupaten masyarakat Gresik. gegabah, Tersangka jangan ini masyarakat berasal bertindak dari anarkis. Sidoarjo. Semua Dia ada yang hukum. datang ke Gresik Jadi siapa yang dan berbuat sudah tentunya kenal akan dengan tanggung. korban jadi ini sejak tahun 2021. Kejadian Kemudian juga langsung anggota PKP dan permasalahan ini bermula Berproses. ketika tersangka SR dan korban Selvi ini Tadi bincang-bincang sama warga sini, menjanjikan gimana ya, Ulan? warga tadi kan tanya kalau PRS mereka kan aman nggak ada ini dengan ya memberikan jumlah uang udah aman. 400 rupiah dan itu disanggupi oleh pelaku. Mungkin ada himbauan sedikit untuk Kemudian masyarakat karena himbauan kepada masyarakat takut tolong menjajah jangan negara, bertindak sendiri kemudian, yang tidak baik. tersangka Kalau ada apa-apa SN lebih ini, baik dibicarakan dengan mulai aparat merencanakan setempat. aksi jahat. Ada kan ada Mengulang pihak kelurahan, ada Sabtu pelatih, kemarin, ada tersangka babinsa, SN ada ini kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya namun nanti masih resiko belum sendiri. dikembalikan. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Sevi atau Tentunya semua ada aturan hukum. ini untuk datang Tidak ke bisa sebuah kita tempat tidak usaha anarkis untuk atau kopi mau sendiri. yang ada Semua di bisa Desa dibicarakan, Urahan bisa Agung, Kecamatan dikomunikasikan. Sidoarjo, Kabupaten Anda Sidoarjo. menyaksikan Tribun News Update Nah, bersama di sana, saya Siska Mawaski. tersangka SN Media ini sosial sempat belakangan tengah menawarkan diramaikan dengan video yang berisi freelance perusakan kepada rumah doa umat Kristen korban di Kelurahan Sevi. Padang Sarai, Kecamatan Dan Koto korban Tangah, Sevi pun Padang, berangkat Sumatera dari Barat. rumahnya Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu sore hari 27 Juli sore. menuju Dalam tempat video fotokopian terlihat lokasi sejumlah warga pertemuan yang emosi tersebut. Nah, memecahkan saat kaca tiba jendela di menggunakan lokasi, kayu dan batu. korban Di saat Sevi bersamaan, langsung para diajak perempuan masuk yang ke ada di dalam sebuah rumah ruangan panik dan segera dengan, mengevakuasi anak-anak yang menangis tawaran histeris. untuk bekerja sebagai Saat dikonfirmasi, freelance. Pendeta Namun Gereja ternyata Kristen sampai di Setia dalam Indonesia ruangan atau tersebut, GKSI Padang, tersangka FDC mengungkapkan, saat Syahramah kejadian ini puluhan melakukan, jemaat tengah berdoa, aksinya sedangkan ya. para siswa Kemudian sedang langsung mengikuti memukul pendidikan korban agama. menggunakan Insiden alat ini pemotong mengakibatkan kertas 2 anak di mengalami bagian luka, belakang aliran kepala. listrik pun Korban sempat sempat diputus melawan, hingga sejumlah namun, peralatan rusak. pelaku memukulkan Kejadian alat tersebut pemotong membuat Wali tersebut. Kota Padang, Dia Fadli dikasih Amran, hingga turun korban tangan dan melakukan meninggal mediasi antara kedua belah dunia. pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ya, Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertepuk. Tapi hari ini kita duduk sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan
kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tahu. Kemudian dalam datangi kejadian di dalam kota PKP dan berproses. Nanti kita kondisi Kami insya Allah. Tadi kita minta sama warga sini bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa? Ya, intinya udah aman situasi dan terkendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat Yang himbauan kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinya, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
Dan berdasarkan laporan Insya Allah dari toleran, wartawan apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kolotang itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam mencari sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Berasal dari Sidoarjo. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini Pak? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. Kemudian 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasar itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. dengan memberikan jumlah uang sekitar 5 juta rupiah dan itu disanggupi oleh pelaku. Kemudian karena takut menjajah negara, kemudian tersangka SN ini mulai merencanakan aksi jahat. Tadi kita bincang sama warga sini, bagaimana Warga tadi kan tanya, aman nggak ada ini apa? Ya, Intinya aman uang namun masih belum dikembalikan. kita ada himbauan sedikit ke masyarakat yang membuat kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babin, ada tingkat, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum, tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka
aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Ketua sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PTKP dan berproses. Nanti kita polisi Insya Allah. Terus kita minta sama warga sini bagaimana Pak? Warga tadi kan tanya, kalau yang lainnya kan aman, tidak ada ini apa. Ya, intinya adalah aman dan kendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat Yang mengimbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendirian yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anak kita semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui episode terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk menjadikan PNS. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua yang ini jadi siapa yang berbuat tentunya akan uang namun masih belum dikembalikan. Kami datangi berpura-pura kejadian di dalam anggota PKB dan
SEDI atau SAC ini untuk datang ke sebuah tempat usaha ekonomi yang ada di Desa Bincang-bincang sama warga sini, gimana Pak? Warga tadi kan tanya, saya tadi aman, nggak ada ini apa-apa. tersangka SR ini sempat menawarkan pekerjaan freelance kepada Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat menurut Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya dia juga. Kitanya adalah negara hukum. Namun ternyata Tentunya sampai di semua ada dalam aturan ruangan hukum. tersebut Tidak bisa kita pidana, bisa kemauan sendiri. selama ini melakukan Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. kemudian langsung Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Inisial SF. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Saya berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan
dan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia pun meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Barang bukti yang diamankan. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Kejadian juga kota PKP dan berproses. Nanti kita polisi Polisi terus bincang sama warga sini bagaimana sebenarnya? warga tadi kan tanya ini kan aman, nggak ada yang ya intinya ada aman, situasi aman dan kendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat Ya, membuat kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi resikonya juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang
kita komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Sabtu kemarin tersangka SR kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan menawarkan pekerjaan freelance kepada korban. Kejadian di dalam anggota PKP dan pun berangkat dari rumahnya itu sore hari menuju tempat lokasi. Bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? warga tadi kan tanya lokasinya aman keadaannya apa ya, Devi langsung sudah masuk ke dan kendali. dengan Mungkin ada himbauan sedikit masyarakat tawaran Ya, mengimbau kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinya, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang mana saat itu korban Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi
Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orangnya adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah saya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Setelah kasus pembunuhan ojol wanita dibungkuskan Disbud Gresik Jawa Timur viral di media sosial, kini terungkap motif bunuhan dari kasus tersebut. Ternyata pelaku dan korban ini sudah saling mengenal sejak 2021 karena pekerjaannya sama. Akan tetapi hubungan antara kedua aman, nggak ada yang sejak korban menjanjikan sesuatu kepada pelaku inisial FH. SR nekat menghabisi nyawa Sevi lantaran kesal korban tak menepati janjinya untuk bertindak menjadikan sendiri pelaku pekerjaan. yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak ada satu kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota
Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datua sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Nah, untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian tawaran untuk bekerja sebagai freelance. Namun ternyata sampai di dalam ruangan tersebut tersangka yang lama ini melakukan. Tadi bincang sama warga sini, bagaimana? Warga tadi kan tanya, kelihatannya aman, tidak ada ini ya. Di bagian sudah aman kepala. sudah kendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mengumpulkan alat Pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babin, ada lengkap, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski.
Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan SR nekat menghabisi nyawa Devi lantaran kesal korban tak menepati janjinya untuk mencarikan pelaku pekerjaan. Permasalahan ini berawal dari tahun 2003
di mana saat itu Syafi menjanjikan kepada SR untuk dibantu Warga masuk tadi kan tanya, menjadi saya pegawai tanya aman nggak ada ini apa? Akan tetapi bantuan tersebut diberikan Syafi secara bersyarat. Tidak terkendali. Syafi meminta agar pelaku memberikannya uang senilai 4 juta Kepada rupiah masyarakat agar tolong keinginan jangan SR terwujud. bertindak sendiri yang Namun sayangnya tidak ucapan baik. korban hanya Kalau ada janji apa-apa manis lebih bagi baik pelaku. dibicarakan dengan aparat Keinginan SR setempat. tidak terwujud, Ada padahal kan ada sudah pihak memberikan kelurahan, uang ada tersebut babin, kepada ada korban. ada babinsa, Setelah ada pulang itu ternyata kapolsek. pelaku tengah Jadi dilanda kalau kondisi bertindak ekonomi sendiri ya yang memburuk nanti lantaran resiko sang sendiri. istri sedang Tentunya mengandung. yang rugi siapa? Yang SR rugi ya sebelumnya dia sudah juga. pernah menagih uang itu kepada Kitanya adalah korban, negara hukum. namun Syafi tak Tentunya kunjung semua ada aturan melunasinya. hukum. Tidak Rasa bisa kecewa kita yang kian tidak mendalam bisa kemudian berkemauan membuat sendiri. SR memutuskan Semua bisa menyusun dibicarakan, rencana bisa pembunuhan dikomunikasikan. jahat terhadap korban. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kototanga, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kototanga, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Bagaimana kronologi awal pelaku Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datua sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur itu. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kototanga itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan
oleh penyidik. Solehin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Seperti itu, Arif. Baik rekan, apakah sudah ada kejadian ini sendiri, Pak, penetapan berapa saksi orang yang atau sudah dari pihak diamankan saat kepolisian ini? terhadap Yang pelaku sudah ini? kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasar itu yang kami amankan. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan lainnya, yang mana diduga SK ini tidak berhasil seorang diri karena korban Selvi ini yang jasadnya dibungkus plastik, diikat, dibungkuskan, terus dibuang di pinggir Surabaya. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya adalah aman. Dari keluarga korban sendiri, Sudah apakah sudah terkendali. ada tanggapan atas Sudah ada aksi himbauan pembunuhan sedikit ini ke rekan? masyarakat? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau tidak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau Bagaimana semua tanggapan ini sendiri. atas laporannya Semua dan bisa selamat dibicarakan, melanjutkan bisa tugas kembali. dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Peran-peran dari Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum.
Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Keinginan SR tidak terwujud pada kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan sampai ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan untuk bertemu pada Sabtu 26 Juli 2025 sekitar pukul 16:40 Indonesia Barat dengan alasan menawarkan pekerjaan lepas atau freelance di usaha fotokopi miliknya. Kemudian pada Sabtu 26 Juli sama warga sini bagaimana warga tadi kan tanya kalau yang lain kan aman keadaannya ya intinya adalah aman seperti apa sudah terkendali. Dari itulah pelaku melancarkan aksinya dengan konsistensi ya untuk kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinka, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui episode terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat.
Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Berasal dari Sidoarjo. Dia hanya Insya Allah pendatang toleran, dari apalagi Solo. saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Penyidikan masih terus berlanjut, terutama kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dan yang kami amankan semua. Jangan bikin masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis. Semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan Dari keluarga korban sendiri, apakah sudah ada tanggapan atas aksi pembunuhan ini? kejadian juga langsung anggota TKP dan kalau kemarin di berproses. kamar jenazah rumah sakit polisi Singa, salah satu saudara korban sama Juni Tadi bisa minta sama warga sini bagaimana benar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, memang tidak ada aman seperti itu. Tidak terkendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya semua juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau mau sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris.
Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya itu hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Dari kasus tersebut. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. SR memutuskan untuk menyusun rencana pembunuhan kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Dari itulah pelaku melancarkan aksinya dengan kejadian di dan berdasarkan laporan dari wartawan Tribun Jati, diduga pelaku ini melancarkan aksi keduanya bersama tersangka lainnya. Jasad korban kemudian baru sama warga sini, bagaimana warga tadi kan tanya, lainnya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh terikat dan dibungkus plastik serta kaki. Mungkin ada himbauan Kini pelaku sedikit sudah berhasil ditangkap oleh Pada pihak masyarakat tolong kepolisian. jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya
nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi resikonya juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Untuk menjadikan PNS, Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Aku berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis,
semua ada korban dan jadi siapa yang berbuat banyak akan ditanggung. ucapkan hanya Kami menyerahkan datangi proses ini kejadian ke juga Polres Gresik dan PKP membuka dan kasus ini setelah berproses. seperti itu. Nanti kita polisi tuh nanti. Bagaimana Kang Willy atas laporannya dan selamat Tadi melanjutkan bincang-bincang sama tugas warga kembali. sini, bagaimana kalau Warga tadi kan tanya, kelihatannya aman, nggak ada yang apa. Ya, intinya agak aman dan kendali. mungkin ada himbauan sedikit bagi masyarakat mana? Ya, mengimbau kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Barang bukti yang diamankan. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar
beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solehin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Sekitar pukul 16:45. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Korban ditemukan Siapa yang dalam berbuat kondisi tentunya akan mengenaskan dengan tubuh tanggung. terikat dan terbungkus plastik serta kaki. Ini pelaku sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Berproses. Nanti punya polisi itu namanya. Koni. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana ular? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya udah aman, seperti aman. Sudah terkendali. Jadi kita ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Tersangka SR Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur
Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi bukannya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh, tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sobihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk menjemput. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan aman. Kami datangi kejadian itu langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondisi Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, lainnya aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya sudah aman, sudah terkendali. Kita ada himbauan sedikit untuk masyarakat. Yang himbauan kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa, lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat.
Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Untuk motif Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Sehari setelahnya, tepatnya pada Minggu 27 Juli. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak polisi Polisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa ya. Ini adalah aman, situasi aman dan terkendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau mau sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak.
dan Kejadian sudah tersebut kenal membuat dengan Wali Kota Bapak Padang, ini. Fadli Tapi Amran, ini turun cabang tangan dari Ketua dan 1. melakukan mediasi antara Kemudian, kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Nah, di sana Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang tertentu. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Jadi alhamdulillah untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian di dalam kota PKP dan berproses. Nanti kita polisi Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kalau Warga kita kan tanya kan aman, ada ini apa? Ya, intinya ada aman, sosial aman. Sudah kembali. kita ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi adalah sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini Pak? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian minggu langsung anggota PKP dan berproses. Nanti punya polisi itu nama. Polisi.
Insya Allah. Tadi bincang sama warga sini, bagaimana Pak? Warga tadi kan tanya, katanya kan aman, nggak ada yang apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Jani. Himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko Tindakan itu sendiri. dilakukan pelaku Tentunya yang berunjuk rugi rasa siapa? Yang rugi kecewa ya sendiri juga. lantaran korban tak Kitanya adalah memenuhi negara janji hukum. kepada pelaku. Tentunya semua ada Aksi aturan pembunuhan hukum. itu kemudian dilancarkan Tidak bisa pelaku kita tepatnya tindak pada lanjut 1 atau dan 6 sendiri. Juli. Semua Untuk bisa informasi dibicarakan, bisa selengkapnya, kita sudah dikomunikasikan. terhubung Anda rekan menyaksikan kami, Tribun News wartawan Tribun Update Jatim, bersama saya yaitu Siska rekan Mawaski. Willy Abraham. Media sosial belakangan Halo, tengah Willy, diramaikan bisa dengan dijelaskan video yang bagaimana berisi kronologi perusakan awal rumah pelaku doa umat melancarkan Kristen aksi di pembunuhannya Kelurahan terhadap Padang ini, Sarai, Kak? Kecamatan Kota Tangah, Ya, Padang, terima Sumatera kasih, Barat. Arin. Diketahui video terjadi pada tersangka Minggu SR atau 27 Juli Syahram sore. ini, Dalam video sudah ditangkap terlihat Polres sejumlah Gresik warga ya, di yang sebuah emosi rumah kontrakan memecahkan di Dusun kaca jendela Pipis, menggunakan Desa kayu Melati, dan Kecamatan batu. Melati, Kabupaten Di Gresik. saat bersamaan, para Tersangka perempuan ini, yang ada di dalam rumah berasal panik dari dan segera Sidoarjo. mengevakuasi Dia hanya anak-anak pendatang di yang Gresik menangis dan histeris. sudah kenal dengan Saat dikonfirmasi, korban. Pendeta Gereja Ini Kristen sejak tahun Setia Indonesia 2021. atau GKSI Padang, Kemudian, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan SR agama. dan korban, Insiden ini mengakibatkan dua Sevi anak ini mengalami luka, pernah aliran menjanjikan listrik ya, pun sempat untuk diputus menjadikan hingga sejumlah PNS peralatan rusak. dengan memberikan Kejadian jumlah uang tersebut sebesar membuat Wali Kota Rp500 Padang, Fadli yang itu Amran, disanggupi turun oleh tangan pelaku. dan melakukan mediasi antara Kemudian, kedua belah karena pihak. Dalam tak mediasi kunjung yang digelar di negara, kantor Camat Kota kemudian, Tangah, Fadli menegaskan tersangka insiden SR ini, tersebut tak terkait isu mulai suku, merencanakan agama, aksi ras, dan jahat, antar yaitu golongan penyulapan atau pada sara. hari Sabtu Fadli kemarin. menegaskan proses Tersangka hukum tetap SR berjalan ini sesuai aturan yang karena berlaku sempat menagih karena uang, perusakan namun dan masih belum melukai dikembalikan. anak-anak masuk kategori pidana. Berpura-pura mengajak Sementara itu, Ketua Forum korban Komunikasi Umat Beragama Sevi atau FKUB SAC Padang, ini Salma untuk Danis, datang ke sebuah menjelaskan tempat usaha mulanya fotokopinya kegiatan pendidikan yang agama ada dilakukan di dari Desa rumah ke Urangagung, rumah. Kecamatan Namun Sidoarjo, belakangan Kabupaten dipusatkan di satu rumah yang Nah, kemudian di sana, memicu kecurigaan tersangka warga. SR ini sempat Menurut Salma menawarkan Danis, pekerjaan sebenarnya freelance sudah ada surat kepada, pemberitahuan namun tak korban sampai ke tangan Sevi. RT dan RW Dan setempat. korban Sevi pun Adapun berangkat mediasi dari tersebut rumahnya menghasilkan kesepakatan untuk damai sore hari dan penegasan menuju bahwa semua pihak tempat harus fotokopian, menjunjung tinggi lokasi toleransi pertemuan antar umat tersebut. beragama. Saat tiba di lokasi, Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman.
Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Sekilas Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Kami datangi kejadian dengan anggota PKP dan berproses. Tapi tidak polisi bukan namanya. Koni, insya Allah. Tadi bisa bincang sama warga sini, bagaimana Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya intinya adalah aman situasional dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Akan tetapi hubungan antara kita mulai retak. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertumpu. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita.
Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. PKP dan Terungkap tragedi pembunuhan ojol wanita terbungkus kardus di Gresik, Jawa Timur yang ditemukan pada Minggu 27 Juli 2025. Sama warga sini bagaimana kebenaran? Ternyata warga tadi kan tanya, korban aman nggak ada yang lalu menawarkan pekerjaan lepas harian atau freelance. Tindakan itu dilakukan pelaku untuk rasa kecewa lantaran korban tak pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat Untuk setempat. informasi selengkapnya, Ada kita sudah terhubung ada Babinsa, rekan kami ada wartawan Babinsa, yaitu ada rekan Kapolsek. Willy Abraham. Jadi kalau bertindak Halo, sendiri ya bisa dijelaskan nanti resiko bagaimana sendiri. kronologi awal pelaku Tentunya yang rugi melancarkan siapa? aksi Yang rugi ya pembunuhannya sendiri terhadap juga. korban ini, rekan? Kitanya adalah negara hukum. Ya, terima kasih Tentunya Arif. semua ada aturan Diketahui hukum. tersangka Tidak bisa SR kita atau tidak Syarama satu ini semua sendiri. sudah Semua ditangkap bisa Polres dibicarakan, Gresik bisa ya di sebuah dikomunikasikan. rumah kontrakan. Anda di menyaksikan Suruh Tribun Pipis, News Desa Update Menganti, bersama saya, Kecamatan Siska Menganti, Kabupaten Mawaski. Gresik. Media sosial Tersangka belakangan ini, tengah diramaikan dengan video berasal yang dari berisi Sidoarjo. perusakan rumah Dia doa hanya umat datang Kristen di Gresik di Kelurahan dan Padang sudah Sare, kenal Kecamatan dengan Kota Tengah, korban Padang, ini. Sumatera Jadi, Barat. sejak tahun Diketahui peristiwa ini 2021. terjadi pada Minggu Kemudian, 27 Juli sore. Dalam video permasalahan ini terlihat bermula sejumlah ketika warga yang emosi tersangka memecahkan kaca jendela SR menggunakan dan kayu korban, dan batu. Di Saifi saat ini bersamaan, para perempuan yang menjanjikan ada di ya, dalam rumah untuk panik dan menjadikan segera PNS mengevakuasi anak-anak yang dengan menangis memberikan histeris. jumlah uang sebesar 5 Saat juta dikonfirmasi, rupiah pendeta yang Gereja disanggupi Kristen oleh Setia pelaku. Indonesia atau GKSI Padang, Kemudian, FDC karena mengungkapkan, tak saat kunjung kejadian menjadi puluhan negara, jemaat tengah berdoa, kemudian, sedangkan para siswa sedang mengikuti tersangka pendidikan SR ini, agama. Insiden ini mulai mengakibatkan merencanakan 2 aksi anak jahat mengalami itu luka, bermula pada aliran hari listrik pun Sabtu sempat kemarin, diputus hingga sejumlah tersangka SR peralatan ini rusak. karena Kejadian sempat tersebut menagih membuat Wali uang, Kota namun Padang, masih Fadli belum Amran, dikembalikan. turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Memukul korban menggunakan alat Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan
Keterangan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang bertumpuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam mencari sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. Kami datangi kejadian di belakang anggota PKP dan berproses. Jadi kondisi Insya Allah. Tadi kita minta sama warga sini bagaimana kondisi? Warga tadi kan tanya, saya tanya aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat. Himbauan kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada bagian dari tingkat, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya resminya juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah. Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan
kesepakatan damai Permasalahan dan ini berawal penegasan dari tahun 2023, bahwa semua pihak harus di mana saat menjunjung itu tinggi Selvi toleransi menjanjikan antar kepada umat SR beragama. untuk dibantu masuk menjadi pegawai negeri Insya Allah sipil. toleran. Apalagi saya Akan selaku tetapi wali kota, bantuan saya harus tersebut mengedepankan diberikan itu Selvi karena kita secara memang bersyarat. betul-betul beragam. Kota ini Selvi ibu kota, meminta agar jadi pelaku pemahaman itu saya yakin memberikannya ada di uang kita senilai bersama. 5 juta Namun rupiah realitanya agar insiden keinginan ini SR terhadap terwujud. insiden yang Namun sudah terjadi. sayangnya Tentu ucapan pada hari korban hanya ini jadi menjadi manis sebuah bagi pelajaran pelaku. penting bagi kita bersama. Tidak Keinginan bisa SR kita tidak terwujud, kecilkan padahal apa yang dengan sudah memberikan terjadi ini. uang tersebut Jadi kepada luka korban. perasaan bapak-bapak Diketahui tentu pula kami saat itu paham. ternyata Di pelaku perjalanan tengah dilanda tentang kondisi ekonomi yang bagaimana memburuk situasi, lantaran sang kondisi, istri sedang komunikasi selama mengandung. inilah yang tadi SR di Pak sebelumnya Datuk sudah sampaikan pernah menagih perlu uang itu kita kepada korban, evaluasi. namun Namun Selvi tak apa yang kunjung terjadi itu melunasinya. tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah Rasa terjadi kecewa hari yang ini. kian mendalam Sehingga kemudian ada membuat keputusan SR tadi saya mendengarkan memutuskan bahwasanya menyusun akan rencana menempuh pembunuhan jalur. jahat terhadap korban. Namun perlu kita SR sadari menduga hari korban ini untuk bertemu bahwasanya pada kita Sabtu, hadir 26 bersama-sama Juli di ruangan itu 2025, untuk sekitar mendudukkan pukul di luar 16 tadi lewat 40 lukanya waktu hati Indonesia bapak-bapak Barat, sehingga dengan perlunya ada alasan jalur yang perlu menawarkan ditempuh. pekerjaan Tapi hari ini lepas kita atau duduk di freelance sini di sebagai usaha masyarakat fotokopi Kota miliknya. Padang. Itu harus kita akui Kemudian juga. pada Sabtu, Berharap ke 26 depannya Juli tidak 2025, terjadi lagi sekitar pukul insiden. Kalau 16 tentang lewat komunikasi 45, itu kita sepakat berjadilah mengevaluasinya. pertemuan Namun antara apapun korban dan itu pelaku rasa ke kami, lokasi sesuai rasa bapak perjanjian. betul-betul kami paham. Dari itulah Kota pelaku Padang ini melancarkan kita aksinya jalani dengan selama beberapa selfie, bulan terakhir. dan Inilah yang berdasarkan menjadi laporan niatan dari kita. wartawan Apa itu? Tribun Tentu Jatim, tidak diduga ada pelaku ini sekat, tidak melancarkan ada aksi perbedaan kejinya di bersama antara kita. tersangka lainnya. Polresta Jasad Padang korban menangkap kemudian 9 orang yang terlibat ditemukan pada perusakan sehari rumah setelahnya, doa yang tepatnya dijadikan pada tempat Minggu pendidikan 27 Juli. agama bagi siswa Kristen Korban milik ditemukan Gereja dalam Kristen kondisi Setia mengenaskan Indonesia dengan tubuh atau terikat dan GKSI terbungkus Kota plastik Padang, Sumatera serta Barat. kain sendiri apakah Adapun aksi kini pelaku perusakan sudah terhadap berhasil rumah doa ditangkap di oleh Kelurahan pihak Padang kepolisian. Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat Ternyata bertindak pelaku anarkis. saat ini Semua menjebak ada korban hukum. dengan dalih menawarkan Siapa yang pekerjaan berbuat lepas tentunya harian akan atau kami freelance. Tindakan itu dilakukan Kami pelaku datang untuk rasa kecewa kejadian juga lantaran anggota korban tak PKP menepati dan janji kepada pelaku. berproses. Aksi pembunuhan itu kemudian dilancarkan pelaku tepatnya pada Sabtu 26 Juli. Untuk informasi Tadi bincang-bincang selengkapnya, sama kita warga sudah sini, terhubung bagaimana kemudian? rekan Warga kami, tadi kan tanya, wartawan Tribun lain-lainnya Jatim, aman, yaitu nggak ada ini rekan Yuli apa. Abraham. Intinya adalah Halo aman. rekan Yuli, bisa dijelaskan bagaimana kendali. kronologi awal pelaku melancarkan ada aksi himbauan sedikit pembunuhannya untuk terhadap masyarakat Ferdi mereka. Himbauan kepada masyarakat tolong jangan makasih, bertindak Arin. sendirian Ketahui yang tidak tersangka baik. SR Kalau ada atau apa-apa lebih Syahram baik ini, dibicarakan dengan aparat sudah ditangkap setempat. Polres Gresik Ada ya, kan di ada sebuah pihak rumah kelurahan, kontrakan ada di babinsa, Sulu ada Bibis, Bintang, ada Desa Mengerti, babinsa, Kecamatan ada Mengerti, kapolsek. Kabupaten Gresik. Jadi kalau Tersangka bertindak ini, sendiri ya nanti berasal resiko dari sendiri. Sidoarjo. Tentunya Dia yang hanya rugi mendatang siapa? Yang rugi ya sendiri juga. dan sudah kenal Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tindak anarkis atau kemauan sendiri. Permasalahan Semua ini bisa bermula dibicarakan, bisa ketika dikomunikasikan. tersangka Anda menyaksikan Tribun SR News dan Update korban, bersama saya Siska Mawaski. Selvi ini Media sosial belakangan pernah tengah menjanjikan diramaikan ya, dengan video untuk yang berisi menjadikan perusakan PNS rumah doa umat Kristen dengan di memberikan Kelurahan Padang sejumlah Sarai, uang Kecamatan sebesar Kota 5 juta Tangah, rupiah, Padang, dan itu Sumatera Barat. disanggupi oleh Diketahui pelaku. peristiwa ini terjadi pada Minggu Kemudian 27 Juli sore. Dalam kunjung video menjadi abdi negara, terlihat sejumlah kemudian, warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah
peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sanksi atau hukuman dari pihak kepolisian Insya Allah terhadap pelaku toleran, ini. apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Terima kasih rekan Willy atas Polresta laporannya Padang dan menangkap selamat 9 orang yang tugas terlibat kembali. perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Alasan untuk kerja freelance. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini Pak? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian di Balai Kota PKP dan berproses. Nanti punya kondisi insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada yang ya intinya adalah aman dan kendali. Jadi kita ada himbauan sedikit ke masyarakat ini. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertumpuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir, inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Ternyata pelaku ini saat ini menjebak korban dengan dalih menawarkan pekerjaan lepas harian atau freelance. Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan. Rekan Willy bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal pelaku melancarkan aksi pembunuhannya terhadap ini, PKP dan ya, terima kasih Ari. Diketahui
tersangka SN atau Syahrama ini sudah ditangkap oleh Resik ya, di sebuah rumah kontrakan Suruh Bibis di Kecamatan Mati, Kabupaten Kuningan. Tersangka ini berasal dari Sidoarjo. Dia hanya pendatang dari Resik dan sudah kenal kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak ada Babin, ada Bintang, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Dan itu disangkuti oleh pelaku. Tidak bisa kita tidak bisa terkemudian sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawanski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Peran-peran pelaku lainnya. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang tertutup. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak.
Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Masih banyak yang harus kami dalami. Yang Untuk pertama, kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Kami datangi kejadian berlangsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita kondisi Kondisi, insya Allah. Tadi cerita sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya aman keadaannya lupa. Ya, intinya sudah aman seperti itu. Sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat ini. Ya, mengimbau kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinya, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. SR mencoba korban untuk Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Kita
Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Rekan kami wartawan Tribun Jatim, kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti memudahkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Berasal dari Sidoarjo. Dia hanya mendatang ke Gresik Kejadian dan sudah kenal dengan korban Selvi ini sejak tahun 2021. Kemudian permasalahan bermula. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga sini kan tanya, aman, nggak ada ini apa. Selvi ini intinya adalah aman. menjanjikan ya, menjanjikan PNS Mungkin ada himbauan sedikit memperhatikan Jumlah uang himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Bintang, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti baik kita sendiri. Tentunya yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Masih belum Tentunya dikembalikan. semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kalau dari keluarga Insya Allah korban toleran, sendiri, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi
komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya itu hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Betul. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kemudian dalam beberapa hari Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan aman. Jadi kami datangi kejadian di dalam anggota PKP dan berproses. Nanti kita polisi Insya Allah. Tadi kita bincang sama warga sini, bagaimana Bunda? Warga tadi kan tanya, kalau yang lainnya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya adalah aman seperti dan kendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawanski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan
menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Korban dan pelaku ke lokasi sesuai Insya Allah perjanjian. toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kuala Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Di Dusun Bibis, Desa Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Sevi Siapa ini yang berbuat tentunya akan menjanjikan ya untuk menjadikan PNS dengan memberikan jumlah uang sebesar 5 juta rupiah dan itu disanggupi oleh pelaku. Kemudian karena kasus menjadi negara, Kemudian sama warga sini bagaimana? Warga saya kan tanya, saya kan aman, nggak ada ini merencanakan aksi jahat intinya udah aman, bermula pada Sabtu kemarin. kendali. Tersangka SR Kita ada ini himbauan sedikit ke masyarakat kamu ini. Ya, mengimbau kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Desa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Nah, tentunya yang rugi siapa? Yang rugi resiko juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi
anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Memang tidak banyak yang Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Ketua sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk pelaku diamankan kurang lebih Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. barang bukti yang diamankan Kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. digunakan oleh Nanti kita polisi Pokoknya insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Warga tadi kan tanya, lainnya kan aman, nggak ada ini apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat Yang mengimbau kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek.
Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita pidana bisa semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. SR dan korban kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat
tersangka tindak SR anarkis, ini semua ada mulai merencanakan aksi siapa yang jahat. berbuat Itu tentunya bermula akan pada hari Sabtu kemarin. Tersangka SR ini kejadian meninggal seorang anggota PKP uang dan namun masih belum dikembalikan. berproses. Berpura-pura mengajak korban Sebi atau Tadi bisa bincang SAD sama warga sini, bagaimana ke sebuah tempat Warga tadi kan usaha tanya, toko saya tanya kan aman, nggak ada ini yang apa-apa. ada di Ya, Desa Urangagung, intinya adalah aman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. sudah terkendali. Nah, di sana mungkin ada himbauan sedikit untuk tersangka masyarakat SR menuju ini Himbauan sempat kepada masyarakat menawarkan tolong jangan bertindak sendirian dan yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. di rumahnya. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, Pak Kapolsek. Lokasi Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti saat resiko tiba di sendiri. lokasi Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Sebi langsung diajak masuk Kita ini ke adalah negara sebuah hukum. ruangan Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak ada bekerja semua sebagai sendiri. freelance. Namun Semua bisa ternyata sampai di dibicarakan, dalam bisa ruangan dikomunikasikan. tersebut Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. macan diri. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik.
Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat sebenarnya akan bertanggung jawab. Kami datangi kejadian menjelaskan anggota PKP dan berproses. Tapi tidak politik kan? Insya Allah. Tadi bincang sama warga sini, bagaimana kalian? Warga tadi kan tanya, lain-lainnya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya udah aman. Dan benar. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat ini. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anak bisa bertemu sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum.
Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau KSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sowihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sowihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kita amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis. Untuk semua ada sebuah tempat usaha jadi siapa yang berbuat tentunya akan yang ada di Desa Urangagung, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kejadian juga soal kota PKP dan tersangka FR ini sempat menawarkan pekerjaan freelance kepada korban itu. Insyaallah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Warga tadi kan tanya sesuai kan aman keadaannya apa? Ya intinya adalah aman. Kemudian lokasi ketemuan tersebut. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat Himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun
mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau KSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan kami kejadian adalah anggota PKP dan berproses. Setelah kasus pembunuhan ojol wanita terbungkus kasus di Gresik, Jawa Timur viral di media sosial, bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, lain-lainnya kan aman, nggak ada ini apa dan korban ya. ini sudah saling mengenal sejak 2021 karena pekerjaan yang sama. Akan tetapi hubungan antara Pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada baginya, ada bengkak, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi resiko juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau mau sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka
terluka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yaitu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Ini untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan kemudian lokasi pertemuan peserta kami datangi saat tiba di lokasi TKP dan Febri langsung diajak masuk ke sebuah ruangan dengan tawaran bekerja sebagai sama warga sini. Namun ternyata sampai di dalam ruangan tersebut aman, nggak ada ini apa ya, intinya ada aman, ini melakukan sudah kendali. ya kemudian langsung memukul korban menggunakan alat Kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pendekatan, ada banding, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau tidak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anak bisa terkenal sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Masuk menjadi PNS, Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datua sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya itu hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertumpuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Betul? Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia pun meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di
video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Ternyata pelaku dan korban ini Siapa yang sudah berbuat saling tentunya mengenal akan sejak 2021 karena pekerjaan yang sama. kami datangi Akan tetapi hubungan antara kejadian juga langsung mulai anggota retak PKP sejak dan korban menjanjikan sesuatu kepada pelaku inisial SR. Tidak permisi SR nekat menghabisi nyawa Sevi lantaran kesal korban tak bicara sama warga sini, janjinya untuk bagaimana menjadikan warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman nggak ada Permasalahan yang ini berawal dari ya tahun intinya ada aman 2023, stok di mana saat itu Sevi menjanjikan kepada SR untuk dihukum masuk menjadi pegawai negeri sipil. himbauan kepada masyarakat tolong Akan tetapi jangan bantuan tersebut bertindak diberikan sendiri yang Sevi secara tidak bersyarat. baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada bagian, ada tingkat, Namun ada sayangnya ucapan babinsa, korban hanya ada janji kapolsek. manis bagi pelaku. Jadi kalau bertindak sendiri ya Kehadiran SR tidak nanti terwujud, resiko padahal sendiri. itu memberikan Tentunya uang yang tersebut rugi siapa? kepada Yang rugi korban. ya sendiri juga. Diketahui pula saat Kitanya itu adalah ternyata negara pelaku hukum. tengah dilanda kondisi Tentunya semua ekonomi ada yang aturan hukum. memburuk lantaran sang Tidak istri bisa kita sedang tidak mengandung. anarkis atau mau SR sebelumnya sudah pernah semua membagi bisa uang itu kepada dibicarakan, bisa korban, dikomunikasikan. namun Sevi tak Anda kunjung menyaksikan Tribun melunasinya. News Update bersama saya Perasaan Siska kecewa yang kian Mawaski. mendalam kemudian Media membuat sosial SR belakangan tengah memutuskan diramaikan untuk dengan menyusun video rencana yang berisi pembunuhan perusakan jahat rumah terhadap doa korban. umat Kristen di SR Kelurahan menjebak Padang korban Sarai, untuk bertemu Kecamatan pada Koto Sabtu, Tangah, 26 Padang, Juli Sumatera Barat. 2025. Diketahui Sekitar peristiwa pukul terjadi 16 pada lewat Minggu 40 waktu 27 Indonesia Juli sore. Barat, dengan Dalam alasan video menawarkan terlihat pekerjaan sejumlah lepas warga atau yang freelance emosi di usaha memecahkan properti kaca miliknya. jendela menggunakan kayu Kemudian dan pada batu. Sabtu 26 Di Juli saat 2025, bersamaan, sekitar para pukul perempuan yang ada di dalam rumah 16.45, panik dan segera terjadilah mengevakuasi pertemuan anak-anak antara yang korban dan menangis pelaku ke lokasi histeris. sesuai perjanjian. Saat dikonfirmasi, Dari Pendeta itulah pelaku Gereja Kristen melancarkan Setia aksinya Indonesia dengan atau Sevi, GKSI Padang, dan berdasarkan FDC laporan dari mengungkapkan, wartawan Tribun saat Jatim, kejadian diduga puluhan pelaku jemaat ini tengah melancarkan berdoa, aksi sedangkan para kejinya siswa bersama sedang tersangka mengikuti lainnya. pendidikan agama. Jasad korban Insiden ini kemudian mengakibatkan berhasil dua ditemukan anak pada mengalami sehari luka, setelahnya, aliran tepatnya listrik pada pun Minggu sempat 27 diputus Juli. hingga sejumlah Korban peralatan ditemukan dalam rusak. kondisi mengenaskan dengan Kejadian tubuh tersebut terikat membuat dan Wali terbungkus Kota Padang, plastik Fadli serta Amran, kaos. turun tangan Kini pelaku dan sudah melakukan berhasil mediasi ditangkap antara oleh kedua pihak belah pihak. kepolisian. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya Kalau harus pemirsa mengedepankan kembali itu karena kita menyaksikan memang betul-betul live beragam. Tribun Kota News ini ibu Update kota, bersama jadi saya, pemahaman itu saya Putri yakin Gali. ada di kita bersama. Terungkap Namun realitanya pembunuhan insiden ini ojol wanita terhadap terbungkus insiden yang kardus sudah di terjadi. Gresik, Tentu Jawa pada Timur, hari ini yang menjadi ditemukan sebuah pada pelajaran Minggu penting bagi kita 27 bersama. Juli Tidak bisa kita 2025. kecilkan apa yang Ternyata sudah terjadi pelaku ini. Jadi saat ini luka menjebak perasaan korban dengan bapak-bapak dalih tentu menawarkan kami pekerjaan pahami. lepas Di harian perjalanan atau tentang freelance. bagaimana Tindakan itu situasi, dilakukan pelaku kondisi, untuk rasa komunikasi kecewa selama ini, inilah yang lantaran tadi di korban Pak Datuk tak sampaikan memenuhi perlu janji kita kepada pelaku. evaluasi. Aksi Namun pembunuhan itu apa yang kemudian terjadi itu dilancarkan tidak bisa pelaku kita pungkiri, tepatnya itu pada sudah Sabtu, terjadi hari ini. 26 Juli. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi Ya, hari terima ini kita kasih, duduk Arif. di sini sebagai Diketahui masyarakat Kota Padang. tersangka Itu harus kita SR atau akui juga. Syahkamah Berharap ini, ke depannya tidak terjadi sudah lagi ditangkap Polres insiden. Gresik, Kalau ya, tentang di sebuah komunikasi rumah itu kita kontrakan sepakat di mengevaluasinya. Suruh Namun Bibis, apapun Desa itu Kecamatan rasa Melati, kami, Kabupaten rasa Gresik. Bapak betul-betul kami Tersangka ini, paham. Kota Padang ini berasal kita dari jalani Sidoarjo. selama beberapa bulan Dia hanya terakhir. pendatang Inilah di yang Gresik menjadi niatan kita. dan sudah Apa itu? kenal Tentu tidak dengan ada sekat, korban tidak ada Sevi ini perbedaan sejak di antara kita. tahun 2021. Kemudian Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore.
Wakapolda Kemudian, Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Berangkat dari rumahnya itu Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat namun ternyata sampai di tidak dalam anarkis. ruangan tersebut Semua ada hukum. tersangka Jadi siapa yang berbuat tentunya akan ini melakukan aksinya ya, kemudian langsung memukul korban menggunakan alat pemotong kertas di bagian belakang kepala. Korban sempat melawan, namun pelaku memukulkan alat Tadi bisa bincang sama warga sini, bagaimana tuh? warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya udah aman, situasi aman. Sudah Apakah kendali. sudah ada penetapan ada himbauan sanksi atau sedikit hukuman dari pihak kepolisian terhadap Kepada pelakunya? masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kototanga, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kototanga, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini.
Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Motif pembunuhan dari kasus tersebut. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Permasalahan ini berawal dari tahun 2023, di mana saat itu Sevi menjanjikan kepada SR untuk dipaksa masuk menjadi pegawai negeri sipil. Akan tetapi bantuan tersebut diberikan Sevi secara bersyarat. Sevi meminta agar pelaku memberikannya uang senilai 5 juta rupiah agar keinginan SR terwujud. Warga tadi kan tanya, dengan aman, nggak ada dia ya, intinya udah aman. Keinginan SR tidak terwujud, padahal sudah memberikan uang tersebut Ada kepada himbauan korban. sedikit masyarakat mana? Ya, himbauan pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Bentak, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak ada bisa berkemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawanski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, Afdaci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah.
Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. SR ini menjebak korban dengan dalih Insya Allah menawarkan toleran, pekerjaan apalagi lepas saya harian selaku wali atau kota, saya freelance. harus mengedepankan itu Tindakan karena itu kita memang dilakukan betul-betul pelaku beragam. untuk Kota ini merasa ibu kota, kecewa. jadi pemahaman itu saya yakin Lantaran ada di kita korban bersama. berjanji Namun kepada realitanya insiden ini Aksi pembunuhan terhadap itu kemudian insiden yang dilancarkan sudah pelaku terjadi. Tentu tepatnya pada pada hari Sabtu, ini 26 menjadi Juli. sebuah pelajaran penting bagi kita Informasi bersama. Tidak selengkapnya, bisa kita kita sudah kecilkan terhubung apa yang rekan sudah terjadi kami, ini. wartawan Jadi Tribun luka Jatim, perasaan yaitu rekan bapak-bapak Willy tentu Abraham. kami pahami. Di perjalanan Willy, bisa tentang dijelaskan bagaimana bagaimana kronologi situasi, awal pelaku kondisi, melancarkan komunikasi aksi selama ini pembunuhan inilah yang yang apa tadi ini, di Kak? Pak Datuk sampaikan perlu kita Ya, terima kasih, evaluasi. Arin. Namun Diketahui apa yang terjadi itu tersangka tidak bisa kita SR pungkiri, atau itu sudah Syahram terjadi hari ini, ini. Sehingga ada sudah keputusan ditangkap tadi saya oleh mendengarkan Resik ya, di bahwasanya sebuah akan rumah menempuh kontrakan jalur Dusun hukum. Pipis, Desa Namun perlu di kita Kecamatan sadari Mayati, hari ini Kabupaten Gresik. bahwasanya kita Tersangka hadir ini, bersama-sama di ruangan itu untuk berasal dari mendudukan Sidoarjo. di luar Dia tadi hanya pendatang bukannya dari hati Gresik. bapak-bapak sehingga Dan sudah perlunya kenal ada dengan jalur yang perlu tempuh. korban. Tapi hari ini kita Jadi duduk di sejak sini tahun sebagai 2021. masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi permasalahan lagi ini bermula insiden. ketika Kalau tentang komunikasi tersangka kita sepakat mengevaluasinya. SR Namun dan apapun korban, itu rasa kami, rasa Sevi bapak ini betul-betul kami pernah paham. Kota menjanjikan Padang ya, ini untuk kita jalani menjadikan selama beberapa PNS bulan terakhir. Inilah yang dengan menjadi niatan kita. memberikan sumbangan Apa itu? sebesar Tentu tidak 2 ada juta sekat, rupiah, tidak dan ada itu disanggupi perbedaan oleh di antara pelaku. kita. Kemudian Polresta karena Padang menangkap 9 orang yang takut terlibat menjadi perusakan negara, rumah doa yang kemudian, dijadikan tempat pendidikan agama bagi tersangka siswa SR Kristen ini, milik Gereja Kristen Setia mulai Indonesia merencanakan atau aksi jahat, GKSI yaitu Kota bermula Padang, pada Sumatera hari Barat. Sabtu Adapun kemarin, aksi ya. perusakan terhadap Tersangka rumah doa SR di ini Kelurahan Padang Sare, Kecamatan sempat Kota Tengah menagih itu uang, terjadi namun pada Minggu masih belum 27 dikembalikan. Juli sore. Berpura-pura Wakapolda Sumbar mengajak Brigjen Paul Solihin korban dalam keterangan pada Senin Sevi atau 28 SAC Juli ini mengatakan untuk datang ke sebuah penangkapan tempat para usaha terduga pelaku fotokopinya dilakukan berdasarkan yang ada sejumlah di video Desa yang Uragadung, beredar. Kecamatan Saat ini Sidoarjo, para Kabupaten terduga Sidoarjo. pelaku masih dalam tahap pemeriksaan di sana, oleh penyidik. tersangka Solihin SR ini memastikan sempat situasi rumah doa menawarkan tersebut telah pekerjaan aman. Ia freelance perlu meminta kepada, warga agar tidak gegabah korban dalam menyikapi Sevi. sesuatu hal. Dan Untuk korban diketahui Sevi pun aksi perusakan berangkat dari tersebut rumahnya mengakibatkan 2 anak untuk terluka dan sore sejumlah hari bagian rumah menuju rusak. Wali Kota tempat Padang, fotokopian Fadli Amran pun lokasi telah turun ketemuan tangan tersebut. dan melakukan Nah, mediasi. saat tiba di Fadli lokasi, menyebut insiden ini korban bukan perselisihan Sevi agama, langsung diajak melainkan masuk ke murni sebuah kesalahpahaman. ruangan Ia dengan, memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, tawaran melainkan untuk tempat bekerja pendidikan sebagai freelance. siswa Kristen. Namun ternyata sampai di dalam ruangan tersebut Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah Syahram ini diamankan saat ini? melakukan Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. dunia. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan saksi atau hukuman dari pihak kepolisian terhadap pelaku TKP ini? dan berproses. Tersangka SR ini dijerat dengan pasal 28 KUHP dengan Tadi bincang-bincang sama warga sini, hukuman bagaimana? maksimal 15 Warga tahun tadi kan tanya penjara. tadi Ini aman masih keadaannya proses ya intinya sudah aman penyidikan masih terus berlanjut, sudah terutama terkendali. untuk mengungkap Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat lainnya Yang mengimbau kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babin, ada tingkat, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya Kalau sendiri dari juga. keluarga korban Kita sendiri, ini adalah apakah negara sudah hukum. ada tanggapan Tentunya atas semua aksi ada aturan pembunuhan ini hukum. rekan? Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris.
Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk mencarikan pelaku pekerjaan. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada usul. Siapa yang berbuat tentunya akan keinginan SR tidak terwujud, padahal memberikan uang tersebut kepada korban. Kejadian juga langsung anggota Diketahui pula saat itu ternyata pelaku tengah dilanda kondisi ekonomi yang memburuk lantaran sang istri sedang mengandung. SR sebelumnya sudah pernah menagih uang itu kepada korban, namun Selvi tak kunjung melunasinya. Saya kan aman, nggak ada yang kemudian membuat SR memutuskan untuk menyusun rencana pembunuhan jahat terhadap korban. Kita ada himbauan sedikit untuk SR masyarakat. menjemput korban untuk bertemu kepada pada masyarakat, Sabtu tolong 26 jangan Juli bertindak 2025. sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak keberatan
tahan, ada babinya, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawarski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di
yang sudah ada, karena ada bukti-bukti tersangka itu SR berdasarkan ini yang dijerat dengan pasal amankan. 338 KUHP. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat maksimal 15 bertindak tahun anarkis. penjara. Tapi ini Semua ada masih hukum. proses Jadi siapa yang berbuat tentunya akan penyidikan masih terus berlanjut, terutama untuk mengungkap datangi peran pelaku kejadian juga lainnya anggota yang mana TKP dan diduga SR ini tidak beraksi seorang diri karena korban Cepi ini yang jasadnya di Tapi bisa bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? warga tadi kan tanya boleh lagi kan aman keadaannya apa menggunakan sebuah mobil ini adalah juga aman lebih dari satu orang. dan terkendali. Seperti itu. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat Dari keluarga Mohon kepada sendiri, masyarakat apakah tolong sudah ada jangan tanggapan bertindak atas sendiri aksi yang pembunuhan ini, Kak? tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Kamar jenazah Ada kan ada pihak kelurahan, ada babi, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau pengawas sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka. Aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Beberapa hari setelah ini kami akan Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi, kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak, betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan
berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Namun sayangnya ucapan korban hanya jadi manis bagi pelaku. Berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah itu akan amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada Perasaan hukum. kecewa yang kian mendalam Siapa yang kemudian berbuat membuat tentunya SR akan memutuskan untuk menyusun rencana pembunuhan jahat terhadap korban. SR menjebak korban untuk bertemu pada Sabtu 26 Juli 2025 sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat dengan alasan menawaskan pekerjaan lepas Tadi bincang-bincang sama warga freelance sini, usaha bagaimana fotokopi Warga miliknya. tadi kan tanya, lain-lainnya kan aman, Pada nggak ada ini Sabtu apa. 26 Juli Ya, 2025 intinya sekitar adalah aman, pukul tetap aman. 16.45 Kendali. terjadilah pertemuan antara korban dan pelaku ke lokasi Ya, sesuai himbauan perjanjian. kepada masyarakat tolong Dari jangan itulah pelaku bertindak melancarkan sendiri aksinya yang dengan tidak sensi baik. dan Kalau ada apa-apa berdasarkan lebih baik laporan dari dibicarakan wartawan dengan Jatim, aparat diduga pelaku setempat. ini melakukan Ada aksi kan ada kejinya pihak bersama kelurahan, ada tersangka Babin, lainnya. ada tingkat, ada Jasad Babinsa, korban kemudian ada berhasil Kapolsek. ditemukan pada Jadi sehari kalau bertindak setelahnya, sendiri ya tepatnya pada Minggu nanti 27 resiko Juli. sendiri. Tentunya Korban yang rugi ditemukan siapa? Yang dalam rugi kondisi ya sendiri juga. mengenaskan dengan tubuh terikat Kita ini dan adalah negara berbungkus hukum. plastik serta kain. Tentunya semua ada aturan Kini pelaku hukum. sudah berhasil Tidak ditangkap bisa oleh kita pihak tidak anarkis kepolisian. atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama semua
ketemu di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Maksimal 15 tahun penjara. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan ditanggung. Jadi kami datangi kejadian di Balaroa Kota PKP dan apakah sudah ada tanggapan atas aksi pembunuhan ini rekan? Tapi tidak permisi Ya, kalau kemarin di Insya Allah. Terus bisa minta sama warga sini gimana teman? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada yang ya, intinya ada aman, dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit masyarakat manusia. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau mau sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, Afdaci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
tadi pagi jam 0. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Namun Sevi tak kunjung lunasinya. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis. Semua ada Pada hukum. Sabtu 26 Juli Siapa yang berbuat 2025 tentunya akan pukul 16:45 terjadilah pertemuan antara korban dan pelaku kejadian ke juga lokasi anggota sesuai perjanjian. PKP dan Dari itulah pelaku melancarkan aksinya dengan selfie dan berdasarkan laporan dari wartawan Tribun Jatim diduga pelaku ini melancarkan aksi kejinya bersama tersangka warga lainnya. tadi kan tanya, saya tanya aman nggak ada ini yang Kemudian pada saat setelahnya, tepatnya pada Minggu 27 Juli. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka
Aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dan korban Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditangani saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan menjemput jenazah korban datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan menyerahkan proses ini ke Polres Gresik dan membuka kasus terang-terangnya. Insyaallah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, lain-lainnya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya adalah aman. Sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat menurut Ya, membuat kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawanski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan. Perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pikiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya itu hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi bukannya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amalkan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amalkan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis. Semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan pada Minggu 27 Juli. kami datangi. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh terikat dan terbungkus plastik serta karang. Berproses. Kini pelaku sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.
Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komandan? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman dan terkendali. Jadi komandan, mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anak satu kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Mulai merencanakan Insya Allah aksi toleran. jahat. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak
tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Salah satu saudara korban bernama Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Kami datangi kejadian juga langsung anggota TKP dan berproses. Nanti kita solusi ke sini. Ini bagus. Insya Allah. Jadi bicara sama warga sini, bagaimana benar? Warga tadi kan tanya, aman nggak ada ini apa? Ya, intinya adalah aman sudah terkendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya resiko juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau mau sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depan
kedepannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukumnya. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi sudah kondisi betul Pak. Kondisi. Insya Allah. Kalau bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Pak? Warga tadi kan tanya, lain-lainnya aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum, tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
yang ada di Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datua sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Baik, terima kasih rekan Willy atas laporannya dan kejadian selamat ini sendiri melanjutkan Pak, tugas kembali. berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian adalah kita PKB dan berproses. Nanti tidak perlu Koni, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kayaknya? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa Pak? Ya, intinya udah aman, situasi aman, sudah kendali. Tidak ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, mengimbau kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada baginya, ada tingkat, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi resikonya juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak.
Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Itu masih kita dalami. Pasti akan Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertumpuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir, inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian minggu lalu anggota PKP dan berproses. Tapi tidak polisi polisi. Insya Allah. Tadi bisa bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya intinya udah aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinkas, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis sesuatu sendiri.
semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Menuju tempat fotokopian. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sowihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sowihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tinggalnya akan tanggung. Jadi kami datangi kejadian berlaku anggota PKP dan berproses.
Tapi sudah kondusif. Insya Allah. Tadi bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya agak aman seperti aman. Dan kendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Badin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Maksudnya yang rugi siapa? Yang rugi ya dia juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sejak 2021 karena Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir, inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi.
Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian di dalam kota PKP dan Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Terungkap di pembunuhan ojol wanita terbungkus kardus di Gresik, Jawa sama Timur warga sini yang bagaimana dilakukan pada warga tadi kan tanya, Minggu saya tanya aman nggak ada ini apa ya. Ternyata pelaku Ini agak aman saat ini menjebak korban dengan dalih menawarkan pekerjaan lepas harian ada atau himbauan sedikit freelance. masyarakat mana? Ya, Tindakan itu himbauan kepada dilakukan masyarakat pelaku tolong untuk jangan rasa kecewa bertindak sendiri yang lantaran korban tak tidak baik. berjanji Kalau kepada ada apa-apa pelaku. lebih baik dibicarakan Aksi dengan pembunuhan itu aparat kemudian setempat. dilancarkan pelaku Ada tepatnya kan pada ada pihak Sabtu kelurahan, 26 ada Juli. babin, ada babinsa, Untuk ada informasi babinsa, selengkapnya, ada kita sudah kapolsek. terhubung rekan Jadi kami kalau bertindak Wakapolres sendiri ya Jatim, yaitu nanti rekan resiko Yuli sendiri. Abraham. Tentunya yang rugi Halo siapa? rekan Yang Yuli, rugi bisa ya sendiri juga. dijelaskan bagaimana kronologi Kita ini awal adalah negara pelaku hukum. melancarkan aksi Tentunya pembunuhannya semua ada terhadap aturan ini hukum. rekan? Tidak bisa kita Ya, tidak terima anarkis kasih atau Arif. kemauan Diketahui sendiri. Semua bisa tersangka dibicarakan, SN bisa atau Syahrama dikomunikasikan. ini Anda menyaksikan sudah Tribun News ditangkap oleh Update bersama Gresik ya, saya di sebuah Siska rumah Mawaski. kontrakan di Dusun Media sosial Bibis, belakangan Desa tengah Mawati, diramaikan dengan Kecamatan video Melati, yang Kabupaten berisi Gresik. perusakan rumah doa Tersangka umat ini, Kristen di Kelurahan berasal Padang dari Sarai, Sidoarjo. Kecamatan Kota Dia Tangah, hanya Padang, pendatang di Sumatera Gresik Barat. dan Diketahui sudah peristiwa kenal terjadi pada dengan Minggu 27 Juli Peggy sore. ini sejak tahun 2021. Dalam video terlihat Kemudian, sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Syahrama ini melakukan Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita.
SR sebelumnya Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini Pak? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian menggelar anggota PKP dan berproses. Nanti kita polisi Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Pak? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya udah aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat menit. Ya, mengimbau kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di mana saat itu Sevi menjanjikan toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita
toh sedang mengandung. evaluasi. Namun SR apa yang sebelumnya sudah terjadi pernah itu tidak menagih bisa uang kita itu kepada pungkiri. Itu korban. sudah terjadi hari Namun ini. Sevi tak Sehingga kunjung ada melunasinya. keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya Perasaan akan kecewa yang menempuh kian mendalam jalur kemudian hukum. membuat SR Namun perlu memutuskan kita untuk sadari menyusun hari ini rencana pembunuhan bahwasanya jahat kita terhadap hadir korban. bersama-sama di ruangan itu SR untuk menjebak korban mendudukkan untuk di luar bertemu pada tadi Sabtu 26 lukanya Juli hati bapak-bapak 2025, sehingga perlunya sekitar ada pukul jalur yang perlu 16 tempuh. lewat Tapi 40 hari ini kita waktu duduk di Indonesia sini Barat sebagai dengan masyarakat alasan Kota Padang. menawarkan Itu harus pekerjaan kita lepas akui atau juga. Aku freelance berharap di ke usaha depannya tidak fotokopi terjadi miliknya. lagi insiden. Kalau Kemudian tentang pada komunikasi Sabtu itu kita 26 sepakat Juli mengevaluasinya. 2025, Namun sekitar apapun pukul itu 16 rasa kami, 45, rasa Bapak terjadilah betul-betul kami pertemuan antara pahami. korban Kota dan Padang pelaku ini ke lokasi kita sesuai jalani selama perjanjian. beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi Pelaku niatan kita. melancarkan Apa aksinya itu? dengan Tentu tidak Sevi, ada sekat, dan tidak ada berdasarkan laporan perbedaan dari di antara wartawan kita. Jatim, diduga pelaku ini Polresta melancarkan Padang aksi menangkap kejinya 9 orang yang bersama terlibat tersangka perusakan lainnya. rumah doa yang dijadikan Jasad tempat korban pendidikan kemudian baru agama ditemukan bagi pada siswa sehari Kristen milik sebelumnya, Gereja Kristen tepatnya Setia pada Minggu Indonesia 27 Juli. atau GKSI Kota Korban Padang, ditemukan Sumatera dalam Barat. kondisi mengenaskan Adapun dengan aksi tubuh perusakan terikat terhadap dan rumah terbungkus doa di plastik Kelurahan serta Padang kayu. Sare, Kini Kecamatan pelaku Kota sudah Tengah berhasil itu terjadi ditangkap pada oleh Minggu pihak 27 kepolisian. Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak permisi sebenarnya. Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, dan terkendali. Jadi komentar, mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis,
Sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak permisi sebenarnya. Permisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komandan? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman. Sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinka, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris.
Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak permisi sebenarnya. Permisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya
nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di mana saat itu Sevi menjanjikan Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum.
Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tahu. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak kondusif sebenarnya. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal.
Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Jadi tidak kondisi sebenarnya. Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Keinginan SR tidak terwujud pada Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita.
Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak polisi Polisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Pak? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya sudah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampai
sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondusif sebenarnya. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis,
Sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Bertemu pada Sabtu 26 Juli 2025. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Ternyata pelaku ini Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondusif tuh namanya. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kalau Mbak? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, terus aman, dan terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama.
Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Peran-peran pelaku. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita permisi sebenarnya. Permisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana sebenarnya? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga.
kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami
datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tidak kondusif kamu. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya ada aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinkas, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang merugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak.
Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondisi Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita.
Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak kondisi Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa, lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Memang tidak banyak. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk
Tua sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak permisif namanya. Permisif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kondisi? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, pasti aman. Sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga.
Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak kondusif Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama.
Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti punya kondisi Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kondisi? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niat kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota verifikasi dan berproses. Nanti kita polisi polisi.
Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Komandan? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya udah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi Komandan, mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka. Aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman.
Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti punya kondisi sebenarnya. Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat.
Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sobihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Jadi tidak kondisi perundangan. Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka. Aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur
hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sobihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak permisi Permisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat.
Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kita insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak permisi Permisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak.
Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Ternyata pelaku dan korban untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Berarti tidak kondisi betul-betul. Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan
berproses. Tapi tidak kondusif kan? Kondusif, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak ada bisa kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi.
Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Permasalahan ini berawal Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita kondisi Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Kita
Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sobihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota TKP dan berproses. Tapi tidak kondisi sebenarnya. Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan.
perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Namun sayangnya ucapan korban hanya janji manis. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota TKP dan berproses. Tapi punya kondisi bagaimana? Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, pasti aman. Sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka. Aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis,
menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Tersangka ini Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Saya berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solehin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Tapi ini masih proses. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak kondisi itu lagi. Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan,
Saat kejadian, puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak polisi sebenarnya. Polisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum.
Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini Pak? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi
Kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondusif sebenarnya. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya udah aman, pasti aman. Sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku
dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kemudian pada Sabtu 26 Juli. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondusif sebenarnya. Kondusif, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi luka
terbukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Oke, tidak kondusif ya, Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Komandan? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman. Sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Jasad korban kemudian baru Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak kondusif sebenarnya. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya ada aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota
Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini Pak? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Kami datangi kejadian juga langsung anggota TKP dan berproses. Jadi tidak kondusif sebenarnya. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondusif, kondusif.
Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman.
Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita polisi itu namanya. Polisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinkat, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi
menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota TKP dan berproses. Tapi punya kondisi itu Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentarnya? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka. Aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ini melakukan
aksinya ya. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak kondisi sebenarnya. Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak.
Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di mana saat itu Sevi menjanjikan kepada Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondusif sebenarnya. Kondusif, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski.
Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Baik rekan, apakah sudah Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak kondisi itu kan? Kondisi.
Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, pasti aman. Sudah terkendali. Bagaimana? Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Keinginan SR tidak terwujud, padahal Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama,
melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Pada Minggu 27 Juli 2022. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita komisi Komisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Komandan? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Komandan, mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Penyidikan masih terus berlanjut, terutama untuk Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat.
Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak permisi kan? Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi
terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk informasi selengkapnya, Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti punya kondisi Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi komentar mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara.
Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kita insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita kondisi itu Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu.
Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. 16:45. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Sudah ditangkap Polres Gresik. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondusif sebenarnya. Kondusif, insya Allah.
Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya udah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Untuk menjemput Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman.
Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak kondisi teman-teman. Kondisi, insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinkat, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Tepatnya pada Minggu 27 Juli. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita.
Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Berpura-pura mengajak. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian ini langsung anggota PKP dan berproses. Nanti tidak permisi sebenarnya. Permisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, lain-lainnya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman. Sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan.
memang perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondisi Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Bunda? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis,
Sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti punya permisi Permisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama.
Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Berarti tidak kondusif sebenarnya. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Bunda? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri.
semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. 27 Juli 2025. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan
berproses. Berarti tidak kondusif sebenarnya. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana komandan? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya udah aman, situasi aman, sudah terkendali. Jadi komandan, mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi.
Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. SR nekat menghabisi nyawa Sevi lantaran Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Tapi tidak kondusif sebenarnya. Kondusif. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya ada aman, situasi aman. Sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait